wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak semuanya, siswa-siswi SDN 1 Adilja Kecamatan Jabung, para dewan guru, kemudian tak lupa kepada Bapak sekolah, Bapak Teguh Suwono SPD yang saya hormati. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita atau pesantren kilat Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun tidak bisa bertemu secara langsung kepada anak-anak semuanya, namun bisa memberikan manfaat dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya, amin. Saudara-saudara, setelah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim adalah selain kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu yang wajib bagi kita yang harus kita lakukan adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata zaka yuzaki, artinya membersihkan atau menyucikan. Menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan dari sebagian harta yang telah mencapai nisabnya atau batas minimalnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, zakat ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita, dan itu wajib sama wajibnya sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya apa anak-anak? Bahwasanya selain Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat, ternyata mengeluarkan zakat ini juga sama wajibnya sebagaimana sholat. Makanya disebutkan banyak dalam Al-Quran antara perintah sholat dan perintah zakat itu sering beriringan. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk mengeluarkan zakat. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Nah, siapa sajakah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama adalah al-muslim, yaitu orang Islam. Kemudian orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian orang yang memiliki harta atau cukup untuk dimakan, itu maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak yang Bapak banggakan, makanya kita semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Dan kapan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah bisa dikeluarkan mulai awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Id atau terbit fajar. Dan biasanya umat Islam itu mengeluarkan zakat fitrah bisa dilakukan kalau untuk anak-anak sekolah bisa 1 minggu sebelum Idul Fitri atau sebelum melaksanakan ibadah sholat Id. Anak-anak yang Bapak banggakan, zakat fitrah itu diperuntukkan untuk siapa? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, mu'allaf, gharim, kemudian orang yang mempunyai hutang untuk di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan, orang yang berjuang di jalan Allah. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Orang fakir, orang miskin, kemudian yang disebutkan dalam surat At-Taubah tersebut semuanya boleh atau berhak untuk menerima zakat. Kemudian kepada siapakah kita untuk menyalurkan zakat ini? Apakah boleh kita menyalurkan secara langsung kepada yang tadi disebutkan, atau kita kepada panitia zakat? Dianjurkan atau kita boleh untuk menyalurkan zakat ini kepada panitia zakat, bisa di mushola ataupun di masjid. Kenapa demikian? Ketika misalnya kita mengeluarkan zakat itu diberikan kepada langsung kepada si A, misalnya orang yang berhak tapi si A. Nah, khawatirnya apa? Misalnya nanti
ada orang yang mengeluarkan zakat namun tertuju kepada si A semuanya, nanti dia akan mendapatkan bagian yang banyak, namun si B ataupun si C itu tidak mendapatkan. Karena apa? Mungkin tidak terpikirkan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa dibentuk panitia zakat? Supaya bisa merata. Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat itu nanti akan kebagian semuanya dengan dibentuknya panitia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hikmah dari mengeluarkan zakat ini adalah yang pertama, agar orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa bersikap dermawan. Agar orang-orang yang membutuhkan atau orang yang tidak merasakan seperti apa yang dirasakan orang-orang yang kaya, maka dia akan sedikit merasakan bantuan dari orang yang dermawan tadi atau orang kaya tadi. Kemudian hikmah selanjutnya adalah supaya orang yang dermawan atau orang kaya tadi itu dia memberikan pelajaran agar tidak bersikap bakhil. Bakhil itu pelit. Artinya apa? Dia diberikan rezeki lebih oleh Allah, seharusnya wajib bagi dia untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita setelah menunaikan zakat fitrah adalah kita juga sebelum Idul Fitri atau sebelum hari raya atau pas nanti ketika kita melaksanakan sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan lain sebagainya, maka kita wajib bagi anak-anak semuanya untuk saling memaafkan atau meminta maaf kepada orang tua dan guru. Karena apa anak-anak? Yang pasti anak-anak ataupun kita semuanya pasti banyak salah. Maka kita semuanya, anak-anak semuanya nanti wajib untuk meminta maaf yang pertama kali adalah kepada orang tua. Sungkeman kepada orang tua. Jangan sampai kita meminta maaf kepada kawan-kawan yang lainnya, namun malah lupa kepada orang tua kita. Karena yang paling banyak salah itu pasti orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, mbah kita, gitu kan. Mungkin kadang-kadang anak-anak diperintahkan sama orang tua tidak nurut, disuruh beli apa, beli sesuatu ke warung tidak berangkat, malah asik dengan mainannya, disuruh belajar mungkin tidak segera mengindahkan perintahnya. Makanya nanti jangan lupa harus meminta maaf kepada kedua orang tua sebelum meminta maaf kepada yang lainnya. Dan dengan kondisi sekarang ini, ya tetap kalau dengan keluarga terdekat harus tetap silaturahmi dengan orang tua, dengan kakak, dengan pak, dengan bude, yang penting tidak terlalu jauh. Pun yang kedua setelah orang tua, setelah dengan saudara-saudara adalah dengan guru. Karena guru itu adalah orang tua kedua. Orang tua kedua yang telah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada kita atau kepada anak-anak. Tanpa guru maka anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi apa-apa. Ilmu yang diberikan guru kepada anak itu sangat luar biasa. Kita sebagai murid, anak-anak sebagai murid tidak bisa membaca tanpa bantuan seorang guru. Makanya jangan lupa nanti ketika setelah silaturahmi dengan orang tua, dengan kerabat ataupun dengan saudara-saudara yang terdekat, jangan lupa juga silaturahmi atau minta maaf kepada guru. Caranya seperti apa anak-anak? Kalaupun dengan mungkin kondisi sekarang ini yang mungkin kita dibatasi dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini, bisa menggunakan dengan media yang dimiliki anak-anak semuanya. Gitu. Jadi kalaupun mungkin tidak bisa bersalaman atau bersentuhan langsung dengan gurunya masing-masing, bisa lewat telepon. Jadi bisa lewat telepon, lewat WA telepon ataupun dengan telepon langsung. Jadi itu lebih bagus. Jangan lewat WA semuanya kemudian semua anak japri kepada gurunya. Nanti kasihan gurunya nanti membalas semua kepada anak-anak, nanti gurunya yang capek. Jadi diusahakan anak-anak tetap menyambung silaturahmi, nelpon kepada gurunya, meminta maaf, mohon maaf lahir batin,
Supaya apa? Supaya anak-anak semuanya dalam belajar, dalam menuntut ilmu diberikan ilmu yang manfaat, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak semuanya, kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Anak-anak yang berbahagia, mungkin ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita bisa maksimal, bisa beribadah dengan baik, bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa tadarus Al-Quran, bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.